Kita ke berita lainnya pemirsa, ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat bekerja sama dengan pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta untuk menangkap atau mencekal para pelaku yang hingga kini masih buron terkait penjualan bayi internasional. Li Siulan, wanita berusia 69 tahun, pelaku utama sindikat penjualan bayi tiba di Mapolda Jawa Barat Jumat malam dan langsung digiring petugas ke ruang pelayanan khusus perempuan dan anak di Treskrimum Polda Jabar. Pelaku diamankan pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang saat pulang dari Singapura pada Jumat siang. Pelaku ini merupakan otak dari sindikat penjualan bayi internasional. Sebelumnya sekitar 25 bayi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang dijual ke luar negeri Singapura dengan modus adopsi. Saat penangkapan, sejumlah tersangka tampak berada di penampungan di wilayah Pontianak beserta bayi-bayi yang juga akan dikirim atau dijual ke Singapura. Ada 6 bayi yang berhasil diselamatkan dan dititipkan di panti bayi sehat di wilayah Kota Bandung. Saya penasaran, sudah berapa lama sebenarnya sindikat penjualan bayi ini internasional sudah berlangsung? Kita akan tanyakan langsung ke Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jabar. Selamat pagi Pak Kabid. Selamat pagi Mbak Kemala. Ya, Pak Kabid, kita ingin tahu sebenarnya sindikat penjualan bayi internasional ini sudah berlangsung sejak kapan Pak? Baik, dari keterangan tersangka atas nama AF ya, dan dikonfrontir oleh penampung ya. Ini dari 2 keterangan saksi tersangka ini mengatakan mereka telah beroperasi sejak tahun 2023 Mbak Kamala. Dan dari 2023 ini kita mendapatkan data bahwa ada 25 bayi yang sudah ditransaksikan untuk perdagangan manusia. Dari 25 bayi ini, alhamdulillah kita sudah selamatkan ada 6 ini. Demikian Mbak Kamala, dan ini posisinya pada umumnya mereka merekrut di daerah Kabupaten Bandung, tetapi untuk yang sebaran dari 25 ini yang lainnya, ini masih kita dalami lagi. Insya Allah mungkin besok setelah ada gelar perkara, dari penyidik-penyidik masing-masing sudah memeriksa dari para tersangka ini, akan kita kumpulir perkembangannya seperti apa. Tetapi dari kemarin yang kita dapatkan seperti itu Mbak Kemala. Demikian. Baik Pak Kabid, terkait pengembangan penangkapan Li Siuliwan di Bandara Soekarno-Hatta sekaligus yang merupakan otak dari sindikat penjualan bayi internasional ini, bagaimana kemudian keterangan dari pelaku untuk membangun jaringan penjualan bayi internasional di Indonesia, Pak? Yang pasti kami sangat bergembira ya, sangat bergembira dikarenakan dari penyampaian para penyidik ini bahwa susunan daripada struktur sindikat ini tertingginya itu adalah LSL alias Lili S alias Popo alias AI ini yang usia 69 ini yang kemarin sudah kita tetapkan sebagai DPO, itu sudah tertangkap. Ini yang kemudian yang kedua, demikian juga atas nama SH alias LSH alias Eni alias AH ya, usianya 59, ini merupakan agen pembuat dokumen palsu dan pencari orang tua palsu, ini sudah kita tangkap. Nah, 2 ini yang merupakan puncak tertinggi dari sindikat dari perdagangan ini yang ada di Indonesia, ini sudah kita tangkap. Dan memang untuk saudari Popo ini sudah kita lakukan pemeriksaan kemarin dan siang, tetapi baru sedikit yang bisa kita dapatkan ya keterangannya, dan cenderung yang bersangkutan berapa kali ini berupaya untuk mangkir, alasan capek, lelah, sudah tua, dan juga meminta untuk pengacara. Tapi demikian pun ketika ada pengacara juga masih kesulitan kita untuk
banyak mendapatkan tantangan dari yang bersangkutan. Demikian. Ya, Pak Kabit, sudah berapa banyak sebetulnya bayi yang berhasil diperdagangkan ke luar negeri dan dari mana saja asal bayi-bayi ini? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Mbak Kamala, jadi di sini untuk mereka mendapatkan operasionalnya masih di keterangan awal, yaitu di Kabupaten Bandung ini pada umumnya. Nah, kemudian untuk perdagangan ini, yang keterangan dari terperiksa ini ada 2 yang ada di Jakarta dan 1 sudah kita selamatkan. Nah, kemudian sisanya semuanya pada umumnya ada ke Singapura. Singapura semuanya, dan ini akan kita dalami kembali lagi karena perkutannya pada umumnya dari Indonesia ya, Indonesia, kemudian ada Kabupaten Bandung, ini sedang kita telusuri. Nah, kemudian kita kemarin baru menunggu hasil dari kawan-kawan kita yang berangkat ke Kalimantan Barat ini, karena untuk jumlahnya 25 tapi dokumennya itu baru kita dapatkan kurang lebih 9 orang saja anak ini. Nah, sisanya ini masih kita telusuri lagi. Nah, nanti senantiasa kita akan melakukan gelar perkara di situ untuk pengumpulan barang bukti ini, sehingga nanti kita bisa telusuri ini orang-orangnya di mana-mana saja. Walaupun tentu saja identitas yang kita dapatkan dari Kalimantan Barat ini sudah KK dan KTP orang tua palsu, ya orang Indonesia ini yang di Kalimantan Barat ini. Tetapi perekrutannya ini ada 4 orang, kita membuka peluang lah, kita masih buka peluang seperti yang ditayangkan tadi. Itu ada saudara AF, kemudian ada saudari yang ditampilkan di layar TV One tadi, itu ada saudara YY ya, alias Mama Yuyun ini yang merupakan DPO ini. Nah, ini juga merupakan perekrut, tapi kita juga mendapatkan saudari Elin Marlina atau Elina, ini perekrut. Nah, dari perekrut inilah kita akan coba breakdown tadi itu, ini dari mana saja TKP-TKP-nya dan dia berapa orang yang direkrut. Jadi ini ada 3 orang yang perekrut ini, nanti akan kita telusuri. Kemudian untuk yang telusuri dari mana saja dan caranya seperti apa modus-modusnya, ini yang dari Indonesia. Nah, kemudian untuk yang saudara Popo dan saudari AHA ini, nah ini akan kita telusuri. Ini endingnya yang adopsi di Singapura itu siapa saja. Jadi ini kita 2 PR besar yang saat ini akan kita kumpulkan dari penyidik-penyidik untuk bisa mendapatkan informasi lebih lengkap. Demikian Mbak Gemala. Baik Pak Kabit, kami juga penasaran Pak, sebenarnya dari 25 bayi yang telah dijual ke luar negeri ini, para pelaku ini memang mengincar bayi-bayi hasil dari mungkin hubungan gelap atau hubungan muda-mudi yang di bawah umur, atau sempat terjadi penculikan bayi begitu Pak, kemudian dijual ke luar negeri? Ya, jadi memang kita baru bisa berikan keterangan dari keterangan AF ya, di mana AF ini terungkap ketika orang tua dari ibu kandung yang kita dapat laporan itu dari Facebook ya, Mas, dari Facebook. Di mana Facebook itu dia buka laman di mana di situ dikatakan siap untuk adopsi. Kemudian acara adopsi cepat, no ribet gitu. Nah, di sini laman ini ternyata menarik perhatian daripada korban-korban dan juga bisa juga baik pelaku ya, karena di sini kan kita tidak tahu nih kenapa dia harus ada motivasi untuk jual anaknya. Bahkan itu pada umumnya adalah dari kandungan ya. Jadi sebelum lahir itu dia sudah bertransaksi baik di laman itu maupun setelah itu japri ya. Dan memang dari keterangan yang saat ini lapor itu menginginkan suatu keyakinan dari saudara AF dan DHH ini apa maksud dan tujuan untuk menerima adopsi ini, dan meyakinkan sekali AF dan DH ini bahwa yang bersangkutan merupakan pasangan suami istri. Kemudian yang bersangkutan ini menginginkan sekali untuk punya anak karena sudah beberapa tahun tidak memiliki anak. Jadi disinilah modus operandi yang dilakukan oleh AF dan DH ini untuk meyakinkan korban ini. Tetapi kemudian biaya persalinan saya kira itu tidak terlalu banyak, ada 10 juta saja. 10 juta tentu saja 10 juta ini kalau untuk menilai takaran orang kan pasti sangat sedikit. Tapi mungkin
mungkin kan ingin lepas daripada tanggungan anak ini sehingga dia harus rela. Tetapi baru 600.000 untuk biaya persalinan ke bidan ini, si AF dan DH ini sudah pergi sehingga melaporkan kepada polisi. Baik, Demikian baik. Mbak Kemang. Ya. Ya Pak Kabit, sedikit saja berapa sebenarnya keuntungan yang didapat para pelaku ini dengan perdagangan bayi ini Pak? Kalau dari kisaran transaksi itu kan antara 10 sampai 16 juta. Tetapi item-itemnya di sini juga ada pembagian-pembagiannya. Ya kurang lebih mereka tuh kalau Baik, diletakkan uang gitu, ya itu sekitar 2,5 sampai 3 juta saja per orang didapatkannya dari masing-masing peran itu. baik. Terima kasih Pak Ya, Kabit Humas terkait informasinya Kombes Hendra Rohmawan, Kabit Humas Polda Jabar. Selamat bertugas kembali Pak.